Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku khotib selalu mengajak dan berwasiat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua yang melekat di tubuh kita ataupun sesuatu yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala niscaya termasuk hamba Allah yang akan selamat, yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang kufur akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, orang yang mengingkari atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, tidak menggunakan nikmat untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, niscaya termasuk hamba Allah yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat akan mendapatkan balasan yang pedih, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Ta'ala, materi khutbah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema berhati-hatilah terhadap umur kita. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang dinamakan umur, yang dinamakan ajal, semuanya pasti akan menemukan, semuanya akan mengalami. Karena tidak ada sesuatu makhluk yang tanpa kerusakan. Semua makhluk termasuk manusia pasti mengalami rusak. Diri kita juga akan mengalami rusak. Badan jasad kita itu yang rusak. Rohani kita tidak mati. Rohani kita akan melanjutkan sampai akhirat. Tapi jasad kita itu pasti mengalami kerusakan yang namanya maut atau mati. Persoalan maut atau mati, kalau orang Jawa itu digambarkan dengan buah kelapa. Buah kelapa itu ada yang jatuh masih kecil, namanya bluluk, itu ya lumrah. Ada lagi buah kelapa masih muda, namanya degan, jatuh, itu juga lumrah. Ada yang jatuhnya sampai tua, itu juga lumrah. Seperti halnya kita manusia, kita tidak tahu rahasiane Gusti Allah, umur kita sampai umur berapa. Itu rahasiane Gusti Allah. Umur piro-piro itu hal yang lumrah, karena setiap orang itu punya jatah umur yang berbeda. Namun di sini kalau menurut Rasulullah itu bersabda di dalam suatu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sitina illa sab'in. Bahwa segala sesuatu itu akan ada panennya.
Dan panennya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, umatku, umat Kanjeng Nabi Muhammad, itu panennya antara umur 60 sampai 70. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kebanyakan paling tua itu umurnya 60 sampai 70 itu sudah meninggal. Ada 1-2 yang umurnya lebih 70 sampai 80 sampai 90 bahkan 100, tapi hanya hitungan jari. Tetapi secara umum umur umat Kanjeng Nabi itu berkisar 60 sampai 70, itu sudah sampai ajalnya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri umurnya sekitar 63. Kita bisa hitung umur kita sekarang berapa. Mungkin yang umurnya 50 atau sekitar itu. Kalau umurnya nanti habisnya sekitar 60, berarti sekitar tinggal 10-an atau lebih beberapa tahun. 10 tahun itu bukan sesuatu yang lama, bukan waktu lama. 10 tahun itu cepat sekali. Itu pun kalau umurnya sampai genap 60 atau 70. Kalau umur kita sudah sekitar 60, tinggal dihitung-hitung berapa tahun kira-kira kita nanti juga habis kontrak. Itu rahasianya Gusti Allah. Maka di sini Kanjeng Nabi berpesan di dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jawaza arba'ina walam yakhlib khairuhu syarruh walat falyatajahzu ilan nar. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad umur 40 tahun, sekitar 40 tahun, itu disuruh berhati-hati. Karena di akhir hidup kita menjelang ajal itu biasanya mirip-mirip ketika umur 40 tahun, 40 lebih. Kalau umur kita sewaktu umur 40 sampai 50 tahun kita sudah termasuk ahli ibadah, orang yang istiqomah, insya Allah ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita aman, istiqomah, insya Allah. Tapi manakala umur kita sekitar 40-an lebih dikit atau sampai 50, kita belum istiqomah, iman kita masih labil, ngibadah kita sering juga tidak terjaga, kita khawatir pada saat kita nanti di akhir kematian kita, keadaan seperti itu kita belum siap, kita tidak istiqomah. Ini gambaran secara umum, tetapi tidak semuanya seperti itu, tetapi secara umum seperti itu. Yang lebih baik adalah mari mulai detik ini kita mempersiapkan diri. Kapanpun Allah menentukan takdir kita, wafat kita, wallahu alam, kita tidak tahu, tapi mari kita selalu bersiap-siap, selalu menyiapkan diri, bekal kita. Bekal kita apa besok di akhirat? Karena yang namanya akhirat itu sesuatu yang pasti. Jadi secara keimanan, secara ilmu agama, atau secara sains, secara ilmu pengetahuan, itu tidak bisa membantah. Nganggo akal sehat pun tidak bisa terbantah. Yang namanya kehidupan akhirat itu pasti terjadi. Bagaimana bekal kita besok di akhirat supaya kita selamat? Setidaknya kita punya bekal intinya 3. Yang pertama kita bekali dengan keimanan. Iman kita harus kokoh, iman kita harus kuat. Iman kepada Allah Ta'ala kuat. Iman kepada kitab suci kuat. Iman kepada Kanjeng Nabi kuat. Iman kepada akhirat kuat. Dan seterusnya termasuk iman kepada persoalan takdir. Rukun iman 6 harus kokoh, harus kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam kita juga kita siapkan. Islam itu apa?
Islam itu terkait dengan perintah-perintah ibadah, perintah-perintah agama. Mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, mari kita laksanakan. Baik sholat, berpuasa, zakat, rajin menuntut ilmu. Insya Allah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan membawa kebaikan kepada kita semua. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala pasti akan merugikan kita. Kemudian bekal ketiga, bekalnya dengan takwa. Takwa itu di atas iman dan Islam. Iman itu keyakinan, kalau Islam itu ketaatan, kepatuhan, ibadah. Kalau takwa itu adalah buahnya, kesalehan. Jadi wong Islam kudu duwe kesalehan, kudu duwe yaitu sifat-sifat yang mulia. Di dalam keluarga harus selalu baik, dengan masyarakat, dengan tetangga harus selalu baik. Kita harus meninggali sesuatu dengan yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir Kanjeng Nabi berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man tola umruh. Sebaik-baiknya di antara kalian itu adalah orang yang umurnya banyak, amalnya baik. Umurnya banyak yaitu meninggalkan sesuatu yang baik, di masyarakat dianggap baik, diakui orang baik. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'amaluh. Seburuk-buruknya kalian, seburuk-buruknya manusia